amazing! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finalis Dwi Anggraheni, tim terakhir 1103. Di sini saya akan melakukan layanan bimbingan sosial terkait diskriminasi. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk hari ini kira-kira ada yang tidak masuk? Ada siapa? Putri ya. Nah, itu Putri kira-kira jangan tahu tidak kenapa? Sakit. Oke, karena Putri hari ini tidak dapat mengikuti belajar bersama dengan kita semua karena sakit, maka kita meluangkan waktu sebentar untuk mendoakan Putri agar cepat sembuh ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga Putri bisa cepat sembuh jadi bisa bareng-bareng lagi sama kalian ya. Nah, untuk itu sebelum Ibu memulai layanan bimbingan, Ibu mau bertanya, kenapa kalian tahu tidak alasan Ibu memberikan layanan bimbingan kepada kalian semua? Tidak tahu ya. Nah, layanan bimbingan ini Ibu berikan agar kalian lebih paham tentang apa yang akan Ibu berikan. Jadi Ibu hari ini akan memberikan layanan sosial diskriminasi. Setelah kalian diberikan layanan, diharapkan kalian dapat mengerti apa itu diskriminasi, kemudian kalian juga bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari agar tidak terjadi diskriminasi. Nah, di sini kita akan membahas tentang layanan sosial diskriminasi. Nah, sebelumnya itu, apakah kalian tahu diskriminasi itu apa? Tidak, membeda-bedakan. Oh ya, Messi belum tahu ya. Nah, Zara benar, membeda-bedakan. Jadi diskriminasi, membeda-bedakan itu termasuk ke dalam diskriminasi. Nah, Ibu punya cerita. Jadi di suatu tempat, Ibu sudah pernah melihat 4 anak. Jadi yang pertama itu tidak mempunyai teman karena 3 anak ini tidak mau berteman dengannya. Nah, hal tersebut itu merupakan sikap diskriminasi karena mereka membeda-bedakan temannya, nggak mau berteman. Nah, untuk itu coba sekarang Ibu tanya, adakah dari kalian yang punya pengalaman serupa? Oh iya, coba Messi. Apa coba? Messi kenapa pernah kena diskriminasi? Apa pernah melihat diskriminasi? Pernah kena ya. Oke, coba sebutkan, ceritain kenapa Messi kena diskriminasi. Seperti kenapa? Messi seperti apa? Karena beda warna kulit. Beda warna kulit. Itu di sekolahan atau di mana? Di rumah, di sekolah. Di rumah? Sama aja, di rumah iya, di sekolah iya. Nah, pengalaman yang tadi Messi ceritakan itu termasuk sikap diskriminasi ya di lingkungan keluarganya, juga di kelas, di sekolahan, karena kita tidak boleh membeda-bedakan warna kulit kita kan. Kita di Indonesia kan juga beraneka ragam ras, budaya, suku, jadi itu harus ada toleransi, nggak boleh membeda-bedakan. Membeda-bedakan itu termasuk sikap yang tidak baik karena itu diskriminasi namanya. Nah, untuk itu biar kalian lebih tahu nih tentang diskriminasi, Ibu tayangkan video tentang layanan sosial diskriminasi. Bentar ya. Kelihatan kan? Hai, di sini Apple akan membahas sedikit tentang diskriminasi agar kalian dapat meminimalisir sikap ini. Ayo kita kenalannya dengan diskriminasi. Nah, kalian tahu tidak apa itu diskriminasi ya? Diskriminasi itu merupakan sikap yang membeda-bedakan orang lain karena faktor tertentu, misalnya karena perbedaan warna kulit, agama, ekonomi, dan lain
menjelaskan apa itu diskriminasi, yaitu membedakan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan tadi seperti yang Messi ceritakan, dibedain lah warna kulitnya. Itu nggak boleh karena termasuk sikap diskriminasi ya, membedakan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama, dan lain sebagainya. Seperti misalnya contohnya lain, di lingkungan kalian misalnya ada yang nggak punya HP nih, terus kalian punya HP, terus kalian nggak mau berteman sama yang nggak punya HP, itu juga termasuk diskriminasi. Terus kita lanjutkan. Kira-kira apa ya yang menyebabkan munculnya sikap diskriminasi? Ternyata penyebab pertama bisa karena persaingan antara siswa. Hal tersebut menyebabkan sikap diskriminasi muncul seperti membeda-bedakan siswa yang lebih berprestasi. Selanjutnya, ada faktor kedua, karena adanya corak sosialisasi yang buruk di lingkungan kita, seperti kebiasaan memperlakukan dengan beda masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi lebih rendah dengan tidak adil. Nah, yang ketiga, karena faktor kekecewaan teman-teman. Contohnya, ketika kita kecewa dengan teman kita dan memusuhinya. Wah, tidak baik ya perilaku tersebut. Nah, di sini ada penyebab diskriminasi. Kalau kita lihat di lingkungan sekitar kita kan pernah ya melihat kayak misalnya di kelas kalian ada yang anak pintar, ada kan? Nah, itu yang nilainya selalu tinggi itu biasanya ada yang anak-anak kelasnya tuh maunya kelompokan sama dia karena dia paling pintar. Jadi nanti yang nggak terlalu pintar malahan dipinggirkan, nggak ada yang mau berkelompok dengan mereka, itu kan juga termasuk diskriminasi. Kemudian karena tadi yang ibu sudah sebutkan, corak sosial buruk itu kayak ekonomi, kayak tadi yang nggak punya HP itu karena ekonominya rendah, itu dijauhi, itu juga termasuk diskriminasi. Kemudian yang ketiga itu ada kekecewaan, misalnya seperti kalian tuh sedang berantem sama teman kalian gitu, terus misalnya Zahra sama Messi berantem, terus si Zahra itu nggak mau sama Messi, malahan dia ngomongin ke teman-teman lainnya, gak usah ke teman-temanan sama Messi, kan Messi nakal gini-gini, itu kan juga diskriminasi ya, nggak boleh. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh diskriminasi, coba diperhatikan gambarnya. Terlihat dua orang anak yang bersekolah, namun memiliki perlakuan berbeda dari sarana prasarana sekolah ya. Nah, contoh kabar tersebut merupakan diskriminasi karena ada anak yang terpenuhi sarana prasarana sekolahnya namun melanggar dan bertingkah seenaknya, sedangkan ada anak lain yang harus bersusah payah untuk bersekolah karena sarana prasarana yang tidak memadai. Sedih kan? Nah, di gambar ini kalian lihat kan, ini ada gambar apa? Kayak dia tuh baca buku seenaknya, kayak main game seenaknya gitu ya. Maksudnya dia bersekolah dengan mudah, maksudnya sarana prasarananya itu terpenuhi semua karena mungkin dia itu sekolah di kota, terus juga ekonominya terjamin. Kemudian yang satu itu udah nggak punya sepatu, terus dia harus ke sekolah dengan berjalan kaki menyeberangi sungai. Itu masih ada diskriminasi di sini karena anak yang sudah terpenuhi kebutuhannya malah tidak memanfaatkan sarana prasarana dengan baik, sedangkan anak yang membutuhkan sarana prasarana harus rela menyeberangi sungai, harus rela untuk sekolah dengan rajin, padahal dia sangat giat. Namun anak yang satu ini malahan melanggar peraturan ya. Tadi digambarin seperti dapat kita lihat itu melanggar peraturan ya. Nah, contoh lain diskriminasi itu seperti tadi Ibu sudah sebutkan, membedakan warna kulit, terus memilih teman yang punya banyak uang, terus hanya memilih teman yang pintar saja, itu termasuk contoh diskriminasi. Oke, Ini ada cara menghindari diskriminasi. Untuk teman-teman menghindari diskriminasi, yuk kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini
sini kan ada menyadari bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan. Nah, kalian pernah berpikir nggak misalnya kayak Messi sama Zara itu mikir aku sama Messi itu sama-sama ciptaan Tuhan, pernah nggak? Pernah kan? Jadi kalau kita tuh sama-sama makan nasi, sama-sama diciptakan oleh Tuhan, berarti kita tidak boleh saling membeda-bedakan, ya, karena membeda-bedakan itu termasuk sikap yang sangat negatif dan bisa merusak mental orang lain. Kemudian meyakini bahwa setiap manusia memiliki keistimewaan tersendiri. Nah, kan Messi misalnya pinter bernyanyi, terus Zara enggak. Jadi Messi tahu kan Zara nggak bisa bernyanyi. Apa yang Messi lakukan kalau tahu Zara nggak bisa bernyanyi? Yang mengajarinya bernyanyi bisa. Terus Messi bakalan mengejek Zara enggak? Ya, itu termasuk sikap yang benar ya, karena tidak mengejek Zara yang tidak bisa bernyanyi. Jika Messi mengejek Zara yang tidak bisa bernyanyi, itu termasuk diskriminasi. Lanjutkan. Ini adalah dampak diskriminasi. Selain ada dampak negatifnya, diskriminatif juga punya dampak positif loh, yaitu menumbuhkan rasa sadar diri sehingga bisa mengetahui perannya sendiri di dalam keadaan sekitarnya. Namun, kita jangan melakukan diskriminatif ya teman-teman, karena lebih banyak dampak negatif dibandingkan positifnya. Nah, ini kan tadi disebutkan di video bahwa diskriminasi itu ada pengaruh positif ya. Pengaruh positifnya itu seperti ini, contohnya kayak misalnya kalian tuh dijauhi sama teman misalnya ya, misalnya Zara dijauhin sama teman-teman, sama Messi juga dijauhin tuh mungkin karena kayak Zara nggak mau membagi-bagi jajannya atau apa. Nah, itu bisa mengintrospeksi diri kita sendiri, apa kesalahan kita yang membuat teman-teman merasa nggak mau berteman dengan kita. Tapi dari dampak positif diskriminasi itu masih lebih banyak dampak negatifnya. Nah, yang ini contohnya tidak mau terbuka dengan orang sekitarnya. Misalnya kalau misalnya Zara terkena diskriminasi, pasti kan Zara merasa nggak mau berteman gitu kan, nggak mau berbaur dengan temannya, takut untuk berteman sama temannya ya. Kemudian tidak mau berbaur dengan individu lain di sekolah, pasti Zara juga malas sekolah jadinya kan. Kalau misalnya di sekolah, Messi juga di sekolah ada yang banyak teman Messi yang nggak mau deket-deket Messi mau nggak sekolah? Nggak kan, males ya, kayak buat apa sekolah gitu kan, karena nggak ada temannya. Nah, itulah dampak dari diskriminasi bagi kita loh. Jadi kena mental kita jadi down, kita jadi malas, terus tidak mau kembali bersekolah. Namun, kita jangan melakukan diskriminatif ya teman-teman. Jadi kita jangan melakukan diskriminasi ya, dibandingkan positifnya. Nah, ini ada upaya preventif. Sekolah bisa mencegah diskriminatif nih yang terjadi pada siswanya. Alhamdulillah ya. Nah, kalau kalian nih ya, ibu tanya, misalnya Zara dulu nih, Zara melihat ada teman Zara yang kena diskriminasi, Zara mau melakukan apa? Zara coba upaya apa yang Zara lakukan? Menasehati teman yang mendiskriminasi teman lainnya. Ya, diberi nasihat ya, biar temannya tidak mendiskriminasi lagi. Nah, kalau misalnya Messi, coba apa yang Messi lakukan jika Messi melihat temannya didiskriminasi? Teman-temannya akan mempunyai teman. Iya, jadi kamu tetap memihak yang didiskriminasi ya, biar dia juga mentalnya tidak terganggu, jadi punya teman lagi. Nah, udah selesai layanan bimbingan yang ibu berikan. Jadi kalian lebih paham nggak tentang diskriminasi? Dipahami ya. Terus setelah kalian ibu berikan layanan bimbingan, kalian lebih ingin melakukan diskriminasi atau menghindari sikap diskriminasi? Ya, menghindari, karena diskriminasi termasuk
sikap yang negatif. Baik anak-anak, kita sudah selesai di akhir pembelajaran, yaitu Ibu memberikan bimbingan sosial tentang diskriminasi untuk kalian semua. Semoga kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari untuk menjauhkan sikap diskriminasi. Jadi melihat orang yang kena diskriminasi, kalian bisa tahu apa yang harus tindakan apa yang harus kalian lakukan. Nah, sekian dari Ibu. Jika ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan video layanan bimbingan sosial diskriminasi yang dapat saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.